Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku semuanya, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada materi bab 2 di sub C, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Pada kesempatan saat ini saya akan menerangkan tentang pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, kebebasan beragama dijamin dalam konstitusi. Seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya pada pasal 28E ayat 1 dan pada pasal 29. Saya bacakan untuk isi pasal 28 ayat 1 dan ayat 2, bahwa setiap orang bebas menurut agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian pada pasal 29 pada ayat 2 dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menurut agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dari pasal tersebut kita bisa mengartikan bahwa kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya itu. Artinya bahwa untuk beragama tidak boleh dipaksa, tidak boleh dihalangi. Seorang itu entah menganut agama apa harus dijamin oleh negara. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tuanya sendiri. Penyebab munculnya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, tidak ada tuntunan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama kepada orang yang telah menganut salah satu agama. Di agama apapun tidak ada yang memaksa harus menganut agama tertentu. Kalau itu dilakukan berarti melanggar kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, termasuk apapun agama maupun kepercayaan itu. Seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya, tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan. Untuk mewujudkan ketentuan tersebut, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut. 1. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama yang dipeluk oleh warga negara. Yang kedua, setiap kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama. Apabila terjadi perubahan, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang dikehendaki. Ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agamanya masing-masing. Anak-anakku, selanjutnya sikap membangun kerukunan beragama. Kemerdekaan beragama di Indonesia ini menyebabkan Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam. Tentunya keberagaman beragama tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Apa itu kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama yaitu merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kepercayaan. Bagaimana bentuk kerukunan umat beragama? Di Indonesia dikenal dengan konsep tri kerukunan umat beragama. Yang pertama yaitu kerukunan
umat seagama. Artinya adanya kesepahaman, kesatuan untuk melakukan ajaran agama dengan tetap menghormati adanya perbedaan yang bisa ditolerir. Artinya di sini bahwa sesama umat beragama pun, misalkan sama-sama beragama Islam, tentunya di intern umat beragama Islam itu pun dibutuhkan sikap toleransi. Misalkan ada perbedaan, ya perbedaan itu wajib dihormati. Asalkan perbedaan itu bisa ditolerir. Kalau perbedaan itu prinsip, ya berarti nanti malah menimbulkan penodaan ajaran agama. Artinya antara umat Islam, antara umat Kristen, antara umat Hindu, Buddha, pasti satu saat ada perbedaan-perbedaan dalam memahami ajaran agamanya. Namun sekali lagi, agar tercipta kerukunan intern umat yang seagama, diperlukan sikap menghormati antara sesama umat beragama yang sama itu. Berikutnya yaitu antar umat beragama. Jelas di negara kita ini umat beragamanya berbeda-beda. Tentunya walaupun umatnya berbeda-beda, namun kita dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu dibutuhkan sikap kerukunan antar umat beragama. Karena kita menyadari bahwa walaupun berbeda agama, pasti satu keyakinan, maksudnya satu pemahaman bahwa dalam kehidupan berbangsa, bernegara itu membutuhkan suasana tentram, suasana tenang, suasana damai. Nah, ini diperlukan terhadap semua umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, agar tercipta suasana yang demikian, maka dibutuhkan sikap saling pengertian, toleransi, ya, tidak menunjukkan fanatisme yang berlebihan, ya, namun tetap menjaga kemurnian daripada ajaran agamanya masing-masing. Nah, jangan sampai mencampur adukan antara agama satu dengan agama yang lain. Yang jelas tetap dipisahkan antara hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Nah, dalam hal ini menjaga hubungan dengan sesama manusianya tetap dijaga. Nah, kemurnian ajaran kepada Tuhannya itu tetap dilaksanakan, tidak dicampur adukan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu antar umat beragama dengan pemerintah. Hendaklah antar umat beragama menyadari bahwa kita itu hidup di negara yang berdasarkan Pancasila, tidak bisa meninggalkan pemerintahannya. Walaupun di antara agama satu dengan agama yang lain ada aturan-aturannya, namun dalam kehidupan bernegara, pemerintah mesti mengeluarkan aturan. Contohnya aja misalkan aturan lalu lintas, aturan jual beli. Kalau yang agama Islam, aturan haji. Ya, mestinya umat beragama tidak bisa berjalan sendiri. Jadi harus taat dan tunduk kepada pemerintah yang memegang pemerintahan pada saat ini. Itu yang perlu dicamkan, ya, agar tercipta untuk kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya ini nanti ya akan diputar satu video yang menggambarkan kebinekaan bangsa Indonesia kaitannya dengan pemeluk agama dan kepercayaan, bahwa di negara kita ini pun ternyata masih ada mereka yang menganut aliran kepercayaan selain agama-agama yang ada di Indonesia. Di negara Indonesia, negara yang Pancasila, tentunya mereka itu pun juga bagian daripada bangsa Indonesia. Mereka juga butuh jaminan dari negara agar mereka juga bisa melaksanakan keyakinannya tanpa ada gangguan dari pihak yang lain. Pengen diakui keberadaannya, ya, tidak mau diganggu juga. Nah, untuk itu nanti silakan anda cermati, kemudian nanti Anda tuliskan pada
di kelasmu masing-masing pada Google Form kamu ya, di Google Classroom, mungkin di kolom komentar itu ya kamu tulis itu kira-kira contoh perilaku yang mendukung terciptanya kerukunan umat beragama yang seagama maupun umat beragama dengan pemerintah. Ya kan ada 3 ya, kira-kira Anda cari masing-masing 5 perilaku. 1 yaitu yang seagama mendukung terciptanya kerukunan beragama, yang kedua antar umat beragama juga 5, yang ketiga 5 perilaku yang mendukung terciptanya kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Meski belum diajarkan di sekolah, anak-anak dari aliran kebatinan perjalanan kini dapat belajar dan mendalami kepercayaan mereka sendiri. Kalau sebelum Cakra SMK, waktu SD, SMP masih ada yang nganggap sebelah mata gitu. Seperti, wah kamu mah agama sesat, kamu mah alirannya gak bagus gitu. Kamu mah gak punya agama, karena mereka belum tahu gitu. Kalau di sekolah sih belum ada pelajaran penghayat. Belajarnya sih mengikuti pelajaran yang ada di sekolah, PAI, pelajaran agama Islam. Jadi respon orang-orang juga gak apa-apa kalau Cakra ikut belajar gak apa-apa. Melalui Direktorat Kepercayaan dan Tradisi Kemendikbud, pemerintah wajib memberikan pelayanan pendidikan kepercayaan kepada siswa penghayat di sekolah-sekolah. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016. Ada juga pelajaran dari penghayat. Jadi belajar di sana, di Pasewakan Karangpawita. Sejauh ini sih rutinnya setiap hari Sabtu sama Minggu. Jamnya jam 6 sampai jam 8 malam. Biasanya kita duluin yang anak kecil dulu, biar nggak terlalu berat mereka nangkapnya. Ya udah kita kasih misalnya budi pekerti yang bisa dia amalkan ke sehari-harinya dia kayak gimana. Ya, jadi hilap deui aduh. Jadi amnesia. Materinya sih ada, kita dikasih dari atas tentang, ada sebenarnya 3 sih poin besar ya. Ada tentang sejarah, budi pekerti, sama satu lagi tuh martabat spiritual. Kadangkala kendalanya memang di sebuah sekolah, di satu sekolah itu memang biasanya nggak banyak anak-anak penghayat kepercayaannya. Kesulitannya adalah bagaimana penyuluh itu bisa merangkum semua anak-anak itu. Jadi kadangkala mereka harus menentukan hari sendiri, mengadakan pelajaran ini di rumah penyuluhnya. Mereka juga melaksanakan di hari-hari libur, kadang-kadang seperti itu. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Saya akhiri ya, jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan di kolom komentar di Google Classroom-nya masing-masing. Dari saya cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.